Selamat datang Bapak Jontar selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian di dalam video presentasi Bahasa Indonesia kelompok 6 dengan kode kelas 1138. Di dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian jurnal ilmiah kami yang bertemakan pengaruh vaksin COVID-19 terhadap industri pariwisata. Anggota kelompok kami terdiri dari saya Rewel Manager Putri Mora dengan NIM 01541200012. Halo, nama saya Diken Saling Wang dengan NIM 0154120034. Nama saya Felicia Yovibo dengan NIM 015412000065. Nama saya Niklas Jeremy dengan NIM 015412000036. Nama saya Fania Valencia dan NIM saya 01541200024. Dalam masa pandemi, sektor pariwisata Indonesia menjadi sektor paling terdampak COVID-19 karena pembatas mobilitas terutama dari mancanegara. Sektor pariwisata akan menjadi sektor terakhir yang pulih. Selain banyak ekonomi daerah yang bergantung pada sektor ini, juga paling mudah dan terbuka untuk menyerap tenaga kerja. Respon utama dari Indonesia untuk menangani krisis tersebut adalah dengan upaya vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat usia 18 tahun ke atas sudah mulai di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses vaksinasi dan menciptakan kekebalan imunitas kepada masyarakat. Pelaksanaan vaksinasi untuk pelaku parekraf dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pelayan dan pemilik hotel, pekerja restoran, tour guide, hingga stakeholder terkait lainnya. Vaksinasi COVID para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif punya dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi tanah air. Pemerintah terus berharap agar vaksinasi COVID-19 di sektor parekraf dapat berjalan lancar, sehingga sektor ekonomi kreatif mampu segera stabil. Mengingat keinginan untuk berwisata sangat tinggi pasca vaksinasi, pemerintah tetap menghimbau agar seluruh pihak tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selanjutnya adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini akan menjelaskan secara singkat latar belakang dari awal mula pandemi ini hingga adanya vaksin. Menurut WHO, infeksi saluran pernafasan merupakan salah satu penyakit yang mematikan di dunia. Pandemi kali ini diakibatkan oleh sebuah penyakit yang menginfeksi saluran pernafasan. Sebenarnya, penyakit yang menginfeksi saluran pernafasan ini bukanlah lagi hal yang asing untuk didengar di dunia kedokteran maupun masyarakat banyak. Penyakit ini biasanya diakibatkan oleh virus maupun bakteri yang masuk ke dalam saluran pernafasan dan menginfeksi bagian tersebut. Virus ini dapat datang dalam beragam bentuk dan jenis, dan salah satunya adalah pandemi yang sedang kita hadapi kali ini, datang dalam bentuk virus COVID-19 atau corona. Pandemi coronavirus atau COVID-19 ini merupakan pandemi pertama yang diumumkan oleh WHO setelah adanya pandemi pada tahun 2009 silam, yaitu influenza H1N1 yang diumumkan oleh WHO pada 11 Juni 2009. Kasus pertama atau pertama kali teridentifikasinya COVID-19 ini berlokasi di Wuhan, Hubei, China, yang kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 dilaporkan kepada WHO. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menyatakan bahwa keadaan COVID virus ini merupakan keadaan darurat bagi dunia kesehatan. Kemudian pada 11 Maret 2020, WHO menyatakan bahwa virus COVID-19 ini merupakan pandemi. Kemudian setelah WHO menyatakan bahwa penyakit ini merupakan sebuah pandemi, banyak negara yang melakukan lockdown dan membatasi keluar masuknya warga negaranya sendiri maupun warga negara luar. Lockdown ini bertujuan untuk membatasi dan mencegah penyebaran virus corona dikarenakan virus ini dapat tersebar dengan mudah dan sangat cepat. Hal ini menyebabkan banyak jalanan negara yang kosong dan masyarakat diwajibkan untuk tetap berada di rumah dan menjalankan aktivitasnya di rumah selama 2 minggu.
Tempat wisata, mal, sekolah, bahkan kantor dan tempat pekerjaan lainnya ditutup sementara. Namun, yang pertamanya berawal dari 2 minggu saja, dikarenakan kondisi yang memperburuk, masih banyak aktivitas yang diharuskan untuk dilaksanakan dari rumah, terutama aktivitas yang membuat kerumunan, seperti bersekolah dan berlibur. Lockdown ini berdampak sangat besar dan merugikan banyak sektor, terutama dalam sektor perekonomian dan pariwisata. Pada awal lockdown dan sepanjang tahun 2020, Indonesia mengalami resesi, dan pertumbuhan ekonomi negara ini berada di zona negatif. Bagi sektor pariwisata sendiri, pandemi ini sangatlah merugikan, dikarenakan industri pariwisata sulit berjalan jika tidak ada wisatawan yang datang berkunjung. Dari situ, tidak sedikit untuk pemilik usaha di industri pariwisata untuk menggulung tikar dan akhirnya menutup usahanya. Setelah menghadapi pandemi selama 1 tahun dan akhirnya hingga muncul vaksin ini menjadi suatu harapan bagi industri pariwisata dalam membangkitkan kembali hidupnya industri pariwisata. Maka dari itu, di dalam jurnal ilmiah ini kami akan mencoba untuk menguraikan bagaimana dampak vaksin sendiri terhadap industri pariwisata, terutama dalam mengaktifkan kembali jalannya industri pariwisata. Vaksinasi COVID para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif punya dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi tanah air. Pemerintah terus berharap agar vaksinasi COVID-19 di sektor parekraf dapat berjalan lancar, sehingga sektor ekonomi kreatif mampu segera stabil. Mengingat keinginan untuk berwisata sangat tinggi pasca vaksinasi, pemerintah tetap menghimbau agar seluruh pihak tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sekarang saya akan membahas bagian pembahasan dari penelitian kelompok kami. Seperti yang kita tahu, Indonesia dan seluruh dunia tengah dilanda oleh sebuah pandemi dari awal tahun 2020. Pandemi ini disebabkan oleh sebuah virus yang bernama SARS-CoV-2 atau biasa kita kenal dengan sebutan virus COVID-19. Virus COVID-19 ini menyerang sistem pernapasan manusia dan pertama kali ditemukan di Hubei, China. Gejala yang timbul apabila terinfeksi oleh virus ini yaitu batuk, pilek, demam, sesak nafas, bahkan jika tidak diatasi dapat menimbulkan komplikasi seperti pneumonia. Virus ini menyerang masyarakat Indonesia dengan cepat dan sekarang telah terdapat 2.313.829 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memperlambat penyebaran virus COVID-19 ini, perlu dilakukan beberapa aksi pencegahan. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita sendiri dan juga orang lain dari virus ini yaitu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah dengan baik dan benar, selalu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dengan orang lain dengan minimal jarak 2 meter, dan yang terakhir selalu menggunakan hand sanitizers atau disinfektan untuk membunuh virus di permukaan kulit maupun permukaan benda lainnya. Tidak hanya itu juga, pemerintah Indonesia pun telah melakukan beberapa upaya untuk memperlambat pertumbuhan penyebaran virus COVID-19 ini. Di antaranya yaitu mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau kita biasa singkat dengan PSBB yang dilanjutkan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang kita singkat dengan PPKM. Kedua, menindak tegas masyarakat yang melanggar kebijakan-kebijakan tersebut. Ketiga, memberikan edukasi tentang virus COVID-19 ke masyarakat luas. Dan yang terakhir, menyediakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit maupun wisma atlet untuk pasien COVID-19. Selanjutnya, saya akan membahas sektor-sektor apa saja yang terdampak oleh virus COVID-19 ini. Salah satu sektor di Indonesia yang paling terdampak oleh adanya virus COVID-19 ini adalah sektor pariwisata. Berdasarkan data dari United Nations World Tourism Organization atau biasa kita singkat dengan UNWTO, wisatawan dari seluruh dunia menurun sebesar 44% dari masa sebelum pandemi di bidang pariwisata. Penurunan ini mencakup hotel, restoran, tempat wisata, pesawat, kapal pesiar, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, dikarenakan adanya penurunan wisatawan di masa pandemi ini, banyak sekali usaha di bidang pariwisata yang terpaksa menutup usahanya dikarenakan kerugian yang sangat besar.
Dikarenakan hal ini pun, perekonomian Indonesia yang mengandalkan pariwisata sebagai sumber pendapatannya pun mulai terpuruk. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah perekonomian Indonesia ini, pemerintah Indonesia memberikan solusi untuk membuka kembali atraksi pariwisata di Indonesia dengan syarat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti contohnya menggunakan masker. Dengan membuka kembali bidang pariwisata, maka dapat dipastikan perekonomian Indonesia dapat perlahan-lahan pulih dan Indonesia dapat kembali ke masa normal seperti masa sebelum pandemi COVID-19. Vaksin merupakan senyawa yang memiliki fungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu. Vaksin terdiri dari bakteri atau virus yang telah dilemahkan dan dimatikan untuk merangsang imunitas tubuh manusia untuk membentuk antibodi yang melawan bakteri atau virus asli yang masuk ke tubuh kita. Selanjutnya ada 3 jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah Sinovac atau CoronaVac, yang kedua adalah AstraZeneca, dan yang ketiga adalah Sinopharm. Di Indonesia dilakukan 4 tahap pemberian vaksin yang telah dilakukan. Tahap pertama adalah untuk petugas kesehatan, tahap kedua adalah untuk lansia dan layanan publik, tahap ketiga adalah untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang rentan COVID-19, dan yang terakhir adalah tahap keempat, yaitu untuk masyarakat umum. Di Indonesia sendiri, vaksin dari virus Corona 19 pertama kali diberikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Januari 2021. Lalu dilanjutkan kepada petugas kesehatan hingga masyarakat umum. Hingga saat ini sudah banyak masyarakat Indonesia yang divaksin. Berdasarkan data dari website resmi vaksin pemerintah, sudah ada 33.176.029 masyarakat Indonesia yang menerima vaksin dosis pertama dan sebanyak 14.267.980 masyarakat Indonesia yang menerima vaksin dosis kedua. Berdasarkan gambar ini dapat dilihat grafik masyarakat penerima vaksin dosis pertama dan penerima dosis kedua. Pada kali ini saya akan membahas vaksin COVID-19 dan sektor pariwisata. Dengan adanya pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di Indonesia, hal ini membuka pintu kesempatan bagi pemerintah untuk bisa mengembalikan kondisi pariwisata yang sebelumnya terjatuh pada awal pandemi COVID-19. Mengingat juga bahwa pariwisata di Indonesia memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan vaksinasi, pemerintah turut mendukung program vaksinasi yang dilakukan terhadap pelaku-pelaku pariwisata, mulai dari pekerja hotel, pemilik hotel, pekerja restoran, pemilik restoran, tour guide, dan lain-lain. Hal ini diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan pariwisata yang sebelumnya terhambat karena dari efek pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 sampai sekarang, yaitu tahun 2021. Program ini pertama kali dilaksanakan di Bali pada tanggal 28 Februari tahun 2021 dan akan dilanjutkan ke berbagai daerah lainnya. Bali menjadi daerah pertama yang dituju dikarenakan Bali merupakan sasaran prioritas. Karena mengingat bahwa Bali memiliki peranan yang penting dan signifikan dalam pariwisata di Indonesia, dan juga Bali merupakan destinasi unggulan yang rawan untuk memicu penyebaran virus COVID-19. Pelaksanaan program vaksinasi terhadap pelaku-pelaku pariwisata pun berlanjut ke berbagai daerah. Menurut data yang diambil dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Seluruh Indonesia atau PHRI, terdapat 3.000 pelaku pariwisata di Batam yang sudah divaksinasi, dan 3 hotel utama di Yogyakarta yang sudah divaksinasi, dan hotel-hotel lainnya turut menyusul. Tentunya terdapat berbagai dampak yang ditimbulkan dari program ini. Di antara lainnya adalah yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri kepada sektor pariwisata untuk optimis adanya lonjakan yang baik. Yang kedua, menimbulkan rasa keminatan kembali dan berwisata setelah lama menahan diri untuk tidak berwisata dan munculnya rasa bosan selama berkarantina di rumah. Yang ketiga, munculnya rasa aman bagi turis dan wisatawan mengingat bahwa pelaku pariwisata yang ada telah divaksinasi dan melakukan protokol kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kunjungan di berbagai destinasi sebesar 30-60% pasca vaksinasi dan juga berdampak baik pada komunitas-komunitas sekitarnya. Simpulan, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang besar terhadap sektor pariwisata yang menghasilkan penghambatan dalam pertumbuhan pariwisata dan ekonomi Indonesia. Namun berjalan waktu, vaksin COVID-19 telah ditemukan dan tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum. Sehingga pemerintah mengambil kesempatan dengan mendukung program vaksinasi terhadap pelaku-pelaku pariwisata yang diyakini dapat mendukung kembali pertumbuhan pariwisata di Indonesia.
Program yang dilakukan cukup berhasil dengan dilihatnya peningkatan kunjungan wisatawan pasca program vaksinasi. Pandemi ini mengajarkan kita dan industri pariwisata akan besar dampak yang bisa terjadi. Maka dengan itu kita harus saling belajar dan menciptakan perubahan dengan cepat untuk menghasilkan pariwisata yang berkelanjutan di masa-masa yang akan datang. Berikut merupakan referensi yang digunakan kelompok kami untuk mendukung kelancaran penelitian ini. Referensi yang kami gunakan bersumber dari artikel, jurnal, ataupun website-website yang terpercaya, misalnya website resmi dari pemerintah Indonesia, sehingga dapat dipastikan bahwa hasil penelitian dan juga kesimpulan dari kelompok kami dapat dipercaya kebenarannya. Demikianlah presentasi kelompok 6. Semoga penelitian kami memberikan dampak yang baik dan menambah pengetahuan bagi masyarakat akan pengaruh vaksin COVID-19 terhadap sektor pariwisata di Indonesia. Salam sehat dan terima kasih.